bahas-bahas Al-Quran. Saya lebih suka dia nanya Alkitab saya. Tetapi untuk saya tahu dia ngerti apa enggak, saya tanya dia. Kalau dia nggak mau jawab, tak kejar terus. Biasanya orang ini nggak mau jawab. Ganti topik, Iya. lompat-lompat. Tak kejar terus, saya nggak mau ganti topik. Intinya Sekalian tak Alkitab ya. anjing-anjingin, tak babi-babiin. Oke, ini ada Ilham dulu. Kita silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih Pastor atas kesempatannya. Saya mohon penjelasan saja satu ayat di 1 Korintus 4, terutama ayat 20 Pastor, yang berbunyi, sebab kerajaan Allah bukan dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, minta tolong Pastor, mungkin bisa memperluas wawasan bagi saya pribadi dan untuk semua yang ada di Zoom maupun di YouTube. Terima kasih Pak Pastor. Ya, kerajaan Allah itu bukan cuman perdebatan saja, ya, tapi ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa memulihkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang menggerakkan orang-orang, kuasa yang membuat perubahan, ya kan? Apa yang kita lakukan di dalam komunitas kita, ya, adalah kuasa, ya. Kita memberi makan orang-orang. Dari mana kuasa itu? Ya kan? Apakah bisa YouTubers lain menggerakkan seperti yang kita lakukan di sini? Nggak bisa. Ya, belum ada yang melakukannya. Ya kan? Bagaimana kita secara rutin tiap malam ya menggerakkan komunitas ini ratusan orang jumlahnya. Ya kan, untuk kasih makan orang. Nah, ya kan? Itu kuasa. Bagaimana kita bisa menolong orang-orang yang berkekurangan. Ya kan? Bahkan kita sekarang punya yayasan embun pagi, ini masih diurus, rekening banknya belum buka-buka. Ya, dulu udah tanggal 18 lagi ya. Saya nggak tahu nih Bu Vivin ada di sini nggak ya Bu Vivin ini? Bu Vivin sama Bu Vivin, Bu Yanti masuk nggak nih? Bu Yanti nggak masuk nih ya. Bu Vivin masuk. Bu Vivin lagi di Badu ini. Kita bisa nggak ya nih ya bikin, ini udah tanggal 18 nih, saya pengen sekali bisa bagi-bagi sesuatu ya. Kalau nggak bisa buat Natal ya kita buat tahun baru ya. Bisa tahun baru kan ini kan libur Natal juga, tapi sebenarnya kalau bisa mereka punya sepatu baru, saya pengen sekali kita bisa gerakan komunitas itu ya. Kita tahun ini kita belum bikin program apapun ya untuk Natal ini. Kita bisa apa namanya bikin sesuatu ya untuk orang-orang miskin ini. Itu yang saya pengen ya. Kita ini berdampak. Gitu ya Pak Ilham ya. Jadi Natal itu apa namanya? Itulah namanya kerajaan, bukan cuma debat kusir doang di YouTube. Debat kusir, lalu hasilnya apa? Nah, komunitas kita debat kusir, hasilnya kita membela orang-orang yang lemah. Kita kumpulkan dana buat orang-orang yang sedang tertindas. Tapi bukan buat cari duit, buat belikan mereka mobil mewah, bukan ya. Nah, begitu ya, kita nggak mau bikin Baik, begitu. Pak. Terima kasih, Pastor. Maksudnya itu simpel sekali itu ya. Kita semua kalau sudah mengalami, ya, embun pagi kemarin ya, embun pagi kemarin yang hari Sabtu pagi ya, Anda nonton. Kalau kita ada kerajaan Allah datang dalam hidup kita, maka kerajaan Allah itu akan menggerakkan semua kehidupan, ya. Kalau ada kerajaan Allah dalam hidup kita, maka kita mengadakan pemulihan bagi orang-orang lain, saudara ya. Lanjut ya. Oke, sebentar lagi ya, 10 menit lagi kita lanjutkan ya. Ini kok tumben ini nggak ada yang bertanya nih hari ini nih. Siapa lagi nih? Ini Pak Kuryake kemana? Biasanya nanya rajin nih Pak Kuryake nih. Bang Ardo mana nih Bang Ardo? Kalau nggak ada lagi, oh nih Pak IMM nih, Pak IMM silakan. Shalom. Ya, shalom. Iya, Pak Malaikat. Shalom Nabi ke-26. Iya. Saya ini
baca Alkitab itu jadi geli Nabi. Mohon petunjuk sama Nabi. Jadi saya mau baca itu Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Nah, anjing lagi. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Babi lagi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik menyerangmu. Betul. Nah, ini Nabi, saya mohon petunjuk anjing sama babi. Kalau saya Alkitab itu ada tulisannya ayam sama kambing nanti diharamkan. Terus anjing, babi, ya kalau saya berpikir begini, kita ini sudah memberikan sesuatu yang kudus kepada babi-babi itu, dan babi-babi itu sekarang ini ganti menyerang kita. Nah, makna dari ayat itu apa, Nabi? Mohon dijelaskan anjing sama babi. Najis semua itu. Itu sebenarnya ya lagi cerita tentang perdebatan teologis. Sebentar, ini ada yang bagus nih, Makmur Muli. Hasil dari debat kusir, kolam renang, kalah nih Pak Paul. Enggak dong. Kalau saya kan hasil perdebatan saya kan tiap malam kita kasih makan orang, ya kan. Kita udah kumpulin 10 miliar ya. Setelah 10 miliar, oh, nggak kalah. Hanya peruntukannya bukan buat saya pribadi, saya nggak mau, ya kan. Mengapa? Karena saya cukup. Karena saya hidup di sini di dalam kecukupan, ya, bahkan kelimpahan. Jadi saya nggak boleh serakah, ya, gitu ya. Kalau saya dikasih lebih, ya, kalau saya ada lebih, saya pasti share ke orang lain, ya, karena rasa cukup itu penting ya, saudara ya, rasa cukup. Kalau hasil debat kusir kolam renang sama utang ya di koperasi ya itu. Nah, sekarang balik lagi tadi ya. Mengapa kita jangan kasih mutiara? Kemarin kalau kita lagi cerita mutiara itu apa sama barang berharga? Yesus waktu cerita mutiara dan barang berharga itu lagi cerita tentang keselamatan. Ya kan? Keselamatan itu kan kita beritakan. Nah kadang-kadang ya kalau orang berdebat, dia sok pengen ngajari orang lain. Dan yang kita aja itu anjing dan babi, saudara. Ya, itu orang-orang para polemik ini. Anda kasih satu materi, ya, dia nggak membuat itu bertobat, tapi malah buat apa? Buat nyerang kita, saudara. Iya, betul. Ya kan? Buat nyerang kita. Nggak bikin dia bertobat, tapi malah buat nyerang. Nah itu namanya. Nah kalau zaman Yesus waktu itu pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, makanya Yesus selalu ngomong dalam perumpamaan. Supaya jangan dikasih rahasia, satu rahasia itu buat nipu orang. Malah buat nyerang balik. Udah kamu seininya aja, sedapatnya saja. Gitu. Maksudnya seperti itu. Karena akhirnya malah buat debat kusir, terus malah buat nyerang-nyerang tidak karu-karuan. Iya, iya. Makanya kita jangan melakukan perdebatan. Kita lihat, saya lihat ya, kalau saya debat, kenapa saya nggak mau banyakin keluar? Pak Malaikat belum ikut kelas evangelis, Pak Malaikat harusnya ikut kelas evangelis nih. Ya, kenapa saya nggak banyak cerita? Saya kalau sama orang Islam debat, saya nanya, kalau dia belum jawab, tak kejar terus sampai dia jawab. Dia kudu jawab yang saya nanya. Kalau dia nanya, pasti terjawab. Dan saya malas bahas-bahas Al-Quran. Saya lebih suka dia nanya Alkitab saya. Tetapi untuk saya tahu dia ngerti apa enggak, saya tanya dia. Kalau dia nggak mau jawab, tak kejar terus. Biasanya orang ini nggak mau jawab. Ganti topik, lompat-lompat. Tak kejar terus, saya nggak mau ganti topik. Intinya sekalian tak anjing-anjingin, tak babi-babiin. Iya, betul. Dan saya sudah lama ikut dengan rombongan ini Nabi. Benar ya Pak Andreas Dani, Rumah, Nandar, babi dan anjing, benar. Mereka itu babi dan anjing. Kita kasih tahu rahasia firman Tuhan, bukannya mereka bertobat, malah buat nyeker-nyeker kita kan, buat nyerang kita. Ya kan? Itu kan mutiara kita, itulah barang berharga kita yang kita berikan kepada mereka, kita share ke mereka. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, orang datang ke sini nanya 1-2 pertanyaan, saya harus tahu ini orang mau cari mati atau mau cari ribut atau mau cari kebenaran.
dari pertanyaan-pertanyaan itu kan kita ngerti, Pak. Gitu. Iya. Dan banyak Nabi, saya tetap konsisten karena membukakan pikiran Indonesia bahwa selama ini juga di antara kita itu banyak gerombolan basah, barisan sakit hati. Jadi diserang kanan kiri, dan saya sering melihat dari kontennya Nabi 26, terutama dengan kasusnya MKC yang terakhir itu, dengan pendeta Lubis itu ceritanya salah semua, karena saya sendiri yang dalam rombongan ini ngerti jelas. Jadi itu pemutarbalikkan seolah Nabi ke-26 itu bermain-main. Saya bilang enggak. Selama ini diakonia dan lain sebagainya tetap kita jalan dan manis-manis dan tambah anggota yang tulus ikhlas, biarpun enggak banyak tapi ada. Itu Nabi. Jadi semoga Tuhan Yesus selalu memberkati orang-orang yang berjalan pada kehendaknya.